Inter geram, Benjamin Pavard tertangkap main padel saat absen karena cedera. Musim panas Inter semakin memanas, tak hanya karena konflik terbuka antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu, tetapi kini juga akibat ulah Benjamin Pavard. B asal Prancis itu membuat geram para tifosi dan manajemen Inter setelah fotonya bermain padel bersama teman-teman, termasuk Theo Hernandez, tersebar di media sosial, tulis La Gazzetta dello Sport. Masalahnya, Pavard sebelumnya dipulangkan dari skuad karena mengalami cedera pergelangan kaki dan dianggap tidak fit untuk tampil di Piala Dunia antar klub. Seandainya lolos, hari ini Inter seharusnya bertanding di perempat final turnamen tersebut, jelas laporan tersebut. Sikap Pavard dianggap tidak pantas mengingat status cederanya yang seharusnya membatasi aktivitas fisik. Pihak klub dijadwalkan akan berbicara langsung dengan Pavard hari ini untuk meminta klarifikasi, tulis Gazzetta. Di tengah ketegangan internal yang sudah memanas, Inter tidak ingin insiden ini memperkeruh suasana ruang ganti. Lingkungan di Inter sedang tegang dan klub ingin menghindari polemik baru, tutup laporan tersebut. Galatasaray mundur dari perburuan Yann Sommer karena tuntutan gaji tinggi. Minat Galatasaray terhadap kiper Inter Milan, Yann Sommer, dilaporkan mulai meredup setelah mendengar langsung permintaan gaji dari pihak pemain. Direktur olahraga Galatasaray, Abdullah Kavukcu, telah melakukan kontak dengan perwakilan Sommer, namun negosiasi awal tidak menghasilkan titik temu, tulis Fanatik. Sommer disebut meminta kontrak 2 tahun dengan bayaran 7-8 juta per musim. Angka tersebut jauh di atas ekspektasi Galatasaray yang hanya bersedia membayar maksimal 3 juta euro per musim. Permintaan gaji yang tinggi membuat klub Turki itu langsung mundur dari rencana perekrutan, lanjut laporan itu. Selain masalah gaji, Inter juga disebut tidak tertarik menjual Sommer dengan harga rendah. Galatasaray hanya siap menawarkan 1-2 juta, angka yang tidak sesuai dengan penilaian Inter atas kiper asal Swiss tersebut, tulis Fanatik. Situasi ini membuat Sommer hampir pasti keluar dari daftar incaran Galatasaray musim panas ini. Sementara itu, upaya klub yang bermarkas di Ramspar tersebut untuk mendatangkan Hakan Calhanoglu dari Inter juga masih menemui jalan buntu, karena mereka enggan memenuhi permintaan harga 340 juta yang ditetapkan Nerazzurri. Inter patok harga 12 juta euro untuk Sebastiano Esposito, Fiorentina paling cepat bergerak. Inter Milan dikabarkan siap melepas Sebastiano Esposito pada bursa transfer musim panas ini, dengan bandrol harga antara 10 euro hingga 12 juta euro. Fiorentina menjadi klub yang paling cepat menunjukkan ketertarikan, meski belum mengajukan tawaran resmi yang memuaskan Inter, tulis Corriere dello Sport. Esposito kembali masuk skuad senior Inter usai masa pinjamannya di Empoli berakhir tanpa opsi pembelian permanen. Penyerang timnas U21 Italia itu ikut serta dalam perjalanan Inter ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub dan tampil dalam keempat pertandingan, termasuk 2 kali sebagai starter, ungkap laporan tersebut. Meski dibawa ke turnamen tersebut, masa depan Esposito di Inter tampaknya sudah ditentukan. Pihak klub melihat transfer permanen sebagai jalan keluar terbaik, apalagi jika bisa mendapatkan pemasukan bersih di kisaran 12 juta euro, jelas Corriere. Di sisi lain, Fiorentina masih harus merapikan komposisi lini serangnya sebelum bergerak lebih jauh. Beberapa nama seperti Mbalanzola, Christian Kouame, dan Lucas Beltran harus dilepas terlebih dahulu agar ada ruang untuk Esposito, tutup laporan tersebut. Inter Milan, AC Milan, dan Paris Saint-Germain telah berhasil memenuhi target dalam perjanjian penyelesaian mereka dengan UEFA terkait aturan Financial Fair Play, FFP, untuk musim 2024-25. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh klub Financial Control Body UEFA. Inter sebelumnya dikenai denda sebesar 26 juta euro akibat pelanggaran FFP. Namun pada September 2022, klub mencapai kesepakatan dengan UEFA yang mengurangi kewajiban pembayaran menjadi hanya 4 juta euro, disertai sejumlah syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam beberapa musim ke depan. Selain Inter, beberapa klub besar lain seperti AC Milan, PSG, AS Monaco, Marseille, Besiktas, Trabzonspor, dan Royal Antwerp juga menjalani perjanjian serupa. UEFA telah mengonfirmasi bahwa seluruh klub tersebut telah mencapai target kepatuhan yang ditetapkan untuk musim 2024-25, jelas laporan itu. Namun tidak semua klub lolos evaluasi. AS Roma gagal memenuhi target FFP mereka dan dijatuhi denda sebesar 3 juta euro oleh UEFA, Chelsea 20 juta euro, Barcelona 15 juta euro, Lyon 12 juta euro, dan Aston Villa 11 juta euro. Ini menjadi peringatan serius bagi klub-klub lain untuk terus menjaga keseimbangan finansial dalam operasional mereka. Inter siapkan skema tukar tambah Valentin Charbonny bisa jadi kunci transfer Conny de Winter. Inter dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menggunakan Valentin Charbonny sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran guna mendapatkan bek Genoa, Conny de Winter.
La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Charbonny bisa menjadi senjata rahasia Inter untuk menurunkan harga De Winter yang saat ini dipatok 30 juta euro. De Winter, bek tengah asal Belgia dan mantan pemain Juventus, menjadi incaran banyak klub di Italia maupun luar negeri. Namun Inter berharap bisa mengajukan proposal menarik untuk menyalip pesaing-pesaingnya. Inter siap menawarkan Charbonny dalam skema pinjaman dengan opsi pembelian untuk Genoa, disertai klausul kontraopsi yang memungkinkan Inter membelinya kembali di masa depan, lanjut Gazzetta. Skema ini dianggap menguntungkan semua pihak, karena Genoa bisa mendapatkan talenta muda, sementara Inter tetap menjaga kendali atas masa depan pemainnya. Valentin Charbonny, yang baru berusia 20 tahun, telah mencatatkan 3 caps bersama timnas senior Argentina. Ia sempat dipinjamkan ke Olympique Marseille musim lalu, namun masa peminjamannya terhenti karena cedera ligamen lutut serius pada Oktober 2024. Dengan situasi ini, Inter berharap bisa mengurangi beban biaya transfer untuk De Winter sekaligus memberi jam terbang berharga bagi Charbonny di Serie A. Masalah baru muncul di Inter terkait Denzel Dumfries. Klausul rilis senilai 2,530 juta yang hanya berlaku untuk klub luar Italia dan harus dibayar dalam satu kali pembayaran sebelum 15 Juli, kini menjadi sumber kekhawatiran serius bagi manajemen Nerazzurri. Bocornya informasi ini jelas bukan kabar yang menenangkan bagi Inter, tulis La Gazzetta dello Sport. Dumfries, yang merupakan pemain penting dalam skema Simone Inzaghi, juga diyakini akan berperan besar di bawah asuhan Christian Chivu. Namun keberadaan klausul itu dan fakta bahwa Dumfries baru saja berganti agen ke Jorge Mendes memicu spekulasi transfer. Biasanya, pergantian agen menjadi pertanda awal dari rencana kepindahan, tulis Gazzetta. Jorge Mendes disebut telah membuka jalur komunikasi dengan Barcelona. Klub Katalan yang kini dilatih Hansi Flick tengah mencari penguatan di posisi bek sayap kanan. Barcelona adalah salah satu klub yang memungkinkan secara finansial dan ambisius, lanjut laporan tersebut. Meskipun begitu, Inter belum mau menganggap kepergian Dumfries sebagai sesuatu yang pasti. Performa sang pemain di Piala Dunia antar klub tak terlalu meyakinkan, dan tidak banyak klub yang sanggup membayar 25 juta euro tunai serta memenuhi tuntutan gajinya, jelas Gazzetta. Inter mulai memikirkan alternatif. Luis Enrique saja tidak cukup. Nama dan Endo dari Bologna mulai dipertimbangkan, tapi ia juga sangat diminati Napoli dan dihargai hingga 45 juta euro, tulis laporan itu. Kini semua bergantung pada keputusan Dumfries. Bola ada di tangan Denzel, tutup La Gazzetta dello Sport dengan nada penuh makna. Fratesi ingin bertahan di Inter meski diminati Atletico Madrid dan Manchester United. Gelandang Inter, Davide Fratesi, dikabarkan tidak ingin meninggalkan klub musim panas ini meskipun mendapat minat serius dari Atletico Madrid dan Manchester United. Sport Mediaset menyebutkan bahwa sang pemain ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di bawah pelatih baru Christian Chivu. Fratesi sebelumnya nyaris hengkang pada Januari lalu karena minimnya waktu bermain. Situasi tersebut makin rumit setelah muncul laporan ketegangan antara dirinya dan mantan pelatih Simone Inzaghi, terutama usai final Liga Champions. Namun kepergian Inzaghi dan penunjukan Chivu sebagai pelatih utama telah mengubah dinamika. Dengan bergantinya kursi pelatih, Fratesi kini melihat peluang lebih besar untuk mendapatkan peran penting di tim, tulis Sport Mediaset. Atletico Madrid dan Manchester United memang terus memantau situasi sang gelandang dan bersiap mengajukan tawaran. Namun menurut laporan tersebut, Fratesi tidak berniat menerima pendekatan dari klub manapun. Ia lebih memilih untuk tetap di Inter dan membuktikan kualitasnya di bawah pelatih baru. Masa depan Calhanoglu makin jauh dari Inter, Galatasaray belum penuhi permintaan harga. Masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan tampaknya semakin menjauh, dengan sang gelandang yang disebut ingin bergabung dengan Galatasaray. Namun jarak antara permintaan Inter dan tawaran klub Turki masih sangat jauh, tulis La Gazzetta dello Sport. Inter kini ingin menyelesaikan situasi ini secepat mungkin demi menjaga kestabilan tim. Setiap hari dari Istanbul selalu muncul pembaruan mengenai negosiasi untuk Calhanoglu. Akhir dari kisah ini terasa sudah ditulis, tapi jalannya masih panjang, sebut laporan tersebut. Inter telah menetapkan harga baru untuk sang regista, 35 hingga 40 juta euro. Namun hingga kini, belum ada kontak langsung antara kedua klub. Kabar yang beredar menyebutkan Galatasaray baru menyiapkan tawaran sebesar 15 juta euro, angka yang sangat jauh dari permintaan Inter. Diperlukan pendekatan konkret untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, jelas Gazzetta. Di sisi lain, Inter mulai jengah dengan situasi yang sudah berlangsung selama lebih dari sebulan dan bisa mengganggu persiapan musim baru. Para petinggi Inter ingin persoalan ini tuntas sebelum latihan pramusim dimulai, yakni dalam 15 hari ke depan. Galatasaray tampaknya memanfaatkan keinginan sang pemain, yang sejauh ini belum pernah mengutarakan sikapnya secara terbuka, tulis laporan itu. Diamnya Calhanoglu pun dianggap sebagai sinyal bahwa ia memang condong untuk meninggalkan San Siro.